Hai Sobat Milenial dan Gen Z, apa kabarnya? Semoga sehat. Seperti biasa di program Real Talk with Unilubis, saya selalu menghadirkan narasumber yang bisa menjelaskan duduk perkara. Karena di balik sebuah peristiwa, isu maupun fenomena, ribuan bahkan jutaan aktivitas, ada sosok manusia. Dan kali ini saya kembali, ini bukan pertama kalinya wawancara sama narasumber ini, kembali dapat kesempatan untuk wawancara dengan Mas Ganjar Pranowo, politisi PDIP yang kemarin baru melakukan 3 hari Rakernas dan juga Capres 03 di Pemilu 2024. Mas Ganjar, selamat pagi. Pagi, Mbak. Apa kabar? Seger nih kelihatannya. Jadi olahraganya makin banyak waktunya sekarang ya? Temani istri, pagi hari pasti tawarannya begini, hari ini lari atau sepeda? Oh, oke. Dan ini kawasan ini kan enak ya buat lari, jalan, nyepeda ya? Kebetulan kalau di sini lari. Kalau di sini. Tapi kan saya lebih banyak di Jogja. Oh oke, ya. Kalau di Jogja ada teman lama. Waktu itu aku pengen ngontak waktu pas aku lihat di IG-nya lagi di Jogja. Kita kan soalnya sesama anak Jogja. Saya baru pulang dari Jogja kemarin. Aduh, tahu gitu karena kita wawancara di Jogja aja ya. Habis lihat Waisak di Borobudur kan? Saya sepedaan dari Jogja ke Borobudur pas Waisak gitu. Oh gitu, ya, tanggal 23 ya? Betul. Karena kan Mas Ganjar di Sleman juga ya? Betul. Kita sesama orang Sleman. Slemania. Slemania. Nah, how's life after selesai hiruk pikuk Pilpres ini? Ya, saya masih banyak berkegiatan bertemu relawan. Mereka nggak mau dibubarin. Terus kemudian metamorfosenya terjadi karena saya mau buat semacam komunitas peduli pendidikan. Oh good, jalan. Saya ingin membangun nilai-nilai demokrasi, kamu jalan. Mari di Surabaya, nilai-nilai kebangsaan, silakan. Ada yang datang, Mbak, kemarin bicara sampah. Mas, kami mau peduli sampah, sebenarnya basis dukungan dulu adalah komunitas sampah. Jadi banyak sekali dan saya harus nemuin mereka. Itu kegiatan yang ya masih nyerempet-nyerempet dengan Pilpres gitu. Tapi yang kedua, tentu karena saya kader partai, otomatis nggak usah disuruh gitu ya. Kami bersiap-siap untuk ke pilkada. Maka banyak calon, banyak daerah menjumpai saya bercerita peta politik, cara berpolitik, rambu-rambu politik yang kemarin kita semua mengalami di masa Pilpres. Nah, pasti akan mencari antisipasinya. Jadi cukup banyak gitu. Tinggal sekarang menjadwalkannya memang lebih nyaman. Saya tidak dikejar-kejar. Saya tentukan sendiri. Iya, dulu saya ingat waktu pas masa kampanye tuh, dulu saya udah nggak bisa menentukan jadwal saya sendiri karena sudah ada tim scheduling yang mengatur ya. Iya. Kalau sekarang langsung ditentukan oleh Mas Ganjar. Saya tentukan sendiri, kawan-kawan yang masih membantu saya yang ngatur. Pak, besok acaranya ini, enggak, jamnya segini, acaranya segini. Atau ketika kemudian kosong, Mbak Uni telepon langsung besok aja, karena masih kosong. Ini kalau nggak jadi lagi nanti. Aku udah janji loh, Mbak, di Dua Sahabat mau talk show ya di channelnya dia, belum. Oh, oke, nanti terima kasih. Kalau nggak ini marah sama Mbak Uni nanti. Ini karena ini sesuai dengan amal ibadahnya kali. Nah, apa namanya, kalau di partai tadi disebut ya, jadi di partai tanpa diminta pasti siap untuk membantu, terutama untuk persiapan pilkada. Ada posisi khusus nggak di partai? Kalau yang sifatnya khusus tidak ya, tapi kemarin pra-Rakernas saya dijadikan narasumber, di Rakernas juga kita diminta hadir terus, kita diskusi. Saya duduknya di depan tuh ya, mengapit Ibu Mega ya, ketum ya, Mas Ganjar sama Pak Mahfud kan? Iya, Pak Mahfud. Saya diapit juga. Diapit ya, iya ya. Bu Mega sama Mbak Puan. Oh, Mbak Puan, ya. Jadi kita diskusi soal itu dan tentu bagaimana komunikasi berdasarkan pengalaman. Tapi pilkada kan beda, Mbak. Pilkada ini tidak selalu inline dengan yang dipusatkan. Pasti pola-pola kerjasama lokalnya berbeda, situasinya berbeda. Yang ini membutuhkan clustering dari karakteristik masing-masing. Jadi saya mencoba menginisiasi itu, bahkan kawan-kawan relawan mengatakan, Mas Ganjar, kita kemana? Saya postpone dulu, tunggu komando. Waduh, ini yang
Jadi di Kita struktur partai Mas Ganjar belum ada posisi. Tidak, saya tidak ada posisi memang. Jadi nggak di pengurus ya. Enggak. Biasanya itu munculnya kapan ya? Kongres. Kongres ya. Iya. Berarti tahun 2025 ya? Iya. April. Iya, rencana ya tahun depan awal. April 2025 ya. Baru di situ biasanya ditentukan kepengurusan ya. Betul. Sesudah pemilihan yang kemarin, menurut poin ke-17 dari rekomendasi eksternal itu mengusulkan Ibu Mega untuk jadi ketua umum lagi di Kongres. 2025 ya. Dan Mas Ganjar kan anak X, anak Twitter nih ya, anak X, anak Twitter, tentu sudah banyak membaca respons juga. Iya. Katakanlah bertanya, kenapa kok Bu Mega lagi? Apakah bukan saatnya untuk regenerasi? Bahkan waktu di pidato pembukaan kan, apakah itu bercanda atau tidak? Makanya saya ingin tahu, Bu Mega seolah-olah gantian dong sama Mbak Puan, saya aja jadi ketua DPR, Mbak Puan yang ngurus jadi ketua umum. Nah, gimana bacaan dari kader penting PDIP? Bu Mega selalu memberikan clue. Bu Mega selalu bicara regenerasi. Tapi kadang-kadang realitas politik mengatakan berbeda. Maka di akhir acara pun Bu Mega menyampaikan, enak aja lu, gue disuruh-suruh terus, gue udah tua nih, pengen jalan sama cucu, sama cicit. Ceritakan cicitnya juga. Siap-siap dong. Gue belum tentu mau loh gitu. Jadi artinya sebenarnya Bu Mega itu memberikan ruang lebih banyak kepada kader untuk saling mempersiapkan diri. Jadi saya kira seluruh kader mesti siap ya. Mesti siap untuk kondisi apapun dan politik bisa turbulence gitu loh. Jadi makanya Bu Mega memberikan clue-clue itu agar semuanya siap. Dan berkali-kali Bu Mega sampaikan kaderisasi. Ya. Maka kaderisasi itu harus ke Terah Soekarno atau boleh yang lain? Tidak, boleh yang lain. Saya kira itu pernah disampaikan oleh Bu Mega? Oh ya. Bahwa boleh yang lain, bukan Mbak Puan misalnya? Oh, sebenarnya kan pilihan itu pilihan di Kongres. Tapi kalau Mbak Uni lihat gitu ya, 2 kali Pilpres juga bukan keluarga Terah Soekarno kan. Ya. Yang diusung ya? Yang diusung kan. Jadi tapi artinya kalau ketua umum mungkin gimana? Ketua umum makanya diserahkan aja nanti. Apa yang muncul? Nah yang muncul kemarin di Rakernas, ya ini masih awal gitu ya. Semua mengusulkan Bu Mega. Kenapa mengusulkan Bu Mega? Saya juga paham. Karena situasi hari ini, apalagi setelah Pilpres kemarin itu, betul-betul butuh sikap yang tegas, yang konsisten, tidak pernah goyah. Tidak pernah geser-geser bahasanya Bu Mega. Yang tidak konsisten, suka geser-geser 2 kaki keluar. Wah itu bahasanya. Mbak, kita butuh. Maka pada saat itu kita sadar, ya kasihan juga menyandera ibu untuk menjadi ketua umum terus. Tapi realitas ketika kita belum mendapatkan karakter, profil seperti ibu, PDI Perjuangan berbahaya. Berbahaya. Bisa bubar maksudnya? Atau bisa turun drop kalau bukan ketua umumnya bisa Bu Megawati? Bisa turun drop, konsolidasinya mungkin tidak semulus hari ini, pola komandonya mungkin juga tidak sewibawa hari ini, itu saya kira. Makanya ketika sebuah keputusan diambil oleh Ibu, rata-rata mereka taat. Kalau tidak taat pasti akan mendapatkan sanksi. Jadi ini berkaitan dengan momentum dan perkembangan politik. Tapi tahun depan juga saya kira Ibu akan bisa memutuskan lain. Ya. Dalam bacaan saya sih, memang di partai ini menurut saya akan jauh lebih baik ketika kemudian Ibu yang mempersiapkan transisi suksesinya. Ibu yang mempersiapkan. Karena ketika trust-nya sangat tinggi, kepercayaan sama Ibu sangat tinggi, maka kalau Ibu menyiapkan dengan baik, rasanya mereka bisa menerima. Secara persentase cukup signifikan yang pemilih PDIP yang pindah mendukung Pak Prabowo karena ada faktor Pak Jokowi di sana. Menurut Mas Ganjar, apakah itu dirasakan oleh PDIP? Dirasakan oleh Anda? Saya belum membaca ya, apakah ada exit poll terkait dengan itu. Berapa sebenarnya orang PDIP yang kemudian berpindah? Apakah berpindah ini karena pengaruh katakan Jokowi efek, ya? Atau pengaruh yang lain, ya, atau barangkali memang betul-betul terjadi split tiket karena terjadinya pragmatisme yang terjadi. Saya belum tahu, belum bisa baca pada soal-soal itu. Tapi faktanya, ya Pilpres kalah,
dan pilek masih menang, meskipun turun gitu. Pak Prabowo berkali-kali mengatakan bahwa faktor Jokowi itu penting dalam kemenangan dia ya. Menurut Mas Ganjar, saya kira iya. Saya kira iya, kan dengan segala cerita-cerita yang muncul di masyarakat, muncul di medsos, muncul di MK, saya kira sudah cukup lah. Orang bisa membaca itu gitu. Jadi buat saya tidak cukup sulit untuk mengatakan baju Mbak Uni ini hitam. Tidak cukup sulit. Saya lihat itu hitam. Tapi ketika kemudian cetowelo-welo gitu ya, kalau orang Jawa ya. Kata orang Kalimantan ya. Tapi ketika kemudian ada orang yang mengatakan enggak, ini putih. Dan semua orang didorong untuk mengatakan putih, maka ada yang mengatakan oh iya ya putih ya. Maka saya sampaikan konsistensi untuk mengatakan hitam itu berat. Jadi artinya dari seluruh proses yang ada masyarakat bisa melihat kok. Ada film Dirty Vote gitu ya. Ya saya cerita seperti ini ada yang ngomong, Mas Ganjar nggak legowo, oh nggak saya legowo. Iya nggak legowo. Saya legowo kok. Maka begitu putusan MK, saya katakan selamat pada pemenang dan saya terima putusan ini karena tidak ada lembaga banding ya yang lain. Maka saya taat pada konstitusi itu. Tapi publik mesti diedukasi apa yang terjadi. Itu yang penting untuk proses demokrasi. Di luar bahwa banyak yang menduga dan bukti-buktinya cetowel meskipun MK memutuskan yang berbeda, ya. Ada keterlibatan dan pengaruh dari Presiden Jokowi yang notabene masih menjadi presiden. Apa lessons learned dari Pilpres kemarin buat Mas Ganjar sendiri? Rekomendasi di Rakernas pun memunculkan bahwa memang kualitas demokrasi ini mesti ditingkatkan, beberapa mesti diperbaiki. Faktanya itu terjadi. Faktanya itu terjadi. Maka kalaulah kemudian kita mau belajar lesson learned dari kemarin, kalau demokrasi dilaksanakan dengan pola seperti ini, maka ini terjadi situasi yang asimetris dalam politik. Maka lapangan pertandingan tidak terlalu bersih. Ketika lapangan pertandingan tidak terlalu bersih, maka ini akan membuat pasti sebuah kompetisi yang tidak fair. Nah, unfair competition inilah yang menurut saya mesti dikembalikan. Itulah peran civil society. Karena ada Mbak akademisi juga cerita, kampus-kampus berteriak. Nah, problem tidak didengarkan itu kan sekarang problem kendablekan politik saja kan, karena tidak mau mendengarkan gitu ya. Tapi ketika kemudian orang mau mendengarkan dan ada kesadaran publik yang muncul, maka rasanya itu tidak bagus deh. Hari ini orang hanya bicara bahwa kami tidak melanggar aturan. Tapi hari ini semua orang mengatakan, oh etik tidak ada toh. Oh moral itu tidak dalam bagian sebuah penegakan aturan atau sebuah cara kita mengikuti aturan yang baik. Itu tidak dianggap. Ketika itu tidak dianggap, maka ya seperti Anissa lawyer saya yang mengatakan, kalau ini tidak menjadi pertimbangan, maka kalau ada kompetisi lagi, berbuatlah securang-curangnya agar kamu bisa mendapatkan suara terbanyak dengan jarak yang jauh, niscaya kamu tidak bisa digugat dan akan menang. Nggak boleh. Mas Ganjar, kita wawancara di Puri Gede ya, itu 26 April. Jadi beberapa hari sesudah Mas Ganjar diumumkan sebagai Capres PDIP tanggal 21 April ya. Pada saat itu, at least on the record dari Mas Ganjar dan nampaknya kita monitor dari Ibu Mega juga belum ada bayangan bahwa Pak Jokowi akan benar-benar nge-push anaknya untuk jadi cawapres ya. Jadi kayaknya masih ibaratnya gini, kayak berasa apakah benar nih istilahnya kena prank gitu ya. Kena prank. Kena prank ya. Kena prank gitu. Kayak gitu suasana kebatinannya Bu Mega dan Mas Ganjar dan PDIP. Saya sih merasa apapun akan bisa terjadi. Sebenarnya kan ada sebuah proses politik dan itu pasti negosiasi, konsensus dibangun, apakah itu individu atau kelembagaan, dan kemudian no deal kira-kira. Saya merasakan itu, meskipun saya tidak bisa menunjukkan tepatnya yang mana, tapi bisa merasakan saya. Ketika saya rasakan, ini cerita no deal kok. Ketika no deal, pasti seseorang akan punya
plan B, plan C, plan D. Nah, tiba-tiba muncul plan berikutnya ini. Dari awal pun ketika ada gugatan-gugatan kan kalau tidak salah 3 atau 4 gugatan yang awalnya ditolak terkait dengan umur kan, Mbak? Bener nggak sih? Gitu. Dan kemudian, loh ini kok ada gugatan. Rasa-rasanya, saya tidak bisa detail, mohon maaf untuk menjelaskan. Tapi kalau kita mungkin bisa membaca ulang apa bedanya gugatan awal dengan gugatan yang terakhir. Apakah ada yang direvisi dari konten gugatan sehingga berbeda? Sebab kalau tidak itu nebis in idem, gugatannya sama pasti nggak boleh gitu ya. Atau ada sesuatu yang lain yang terjadi. Saya kira waktu putusan 90 itu pun rasanya kan bunyinya oke, di bawah 40 tahun, tapi jabatan sebelumnya kan gubernur itu. Kita masih berdebat lagi Mbak sampai hari ini. Berdebat. Loh kok bisa diputuskan begitu? Sampai akhirnya muncul MK-MK. Dan MK-MK itu dianggap, ya itu kan etik, bukan aturan. Kan aturan tidak terlanggar. Dan seolah-olah biasa. Maka sekarang melanggar etik itu nggak apa-apa. Mungkin saya diwawancara Mbak Uni ya, kan nggak ada etiknya toh. Terus kemudian saya sambil ya main handphone, nanya apa Mbak? Apa tadi? Gitu. Kok nggak Kenapa pantas aku ya? nanya kayak gini? Karena merefer lagi kepada putusan dan statement Ibu Mega kemarin di Rakernas yang 17 poin yang mengatakan bahwa minta maaf Mbak Puan bacain ya, minta maaf ada kader-kader PDIP yang melanggar konstitusi ya. Jadi bukan melanggar hukum nih, melanggar konstitusi. Benar nggak kalau itu arahnya kepada Pak Jokowi dan Gibran? Mungkin. Mungkin ketika tidak ada statement maka akan terjadi spekulasi. Mungkin juga pengertian. Kenapa kok nggak menyebut? Maksudnya Bu Mega kan tadi Mas Ganjar mengatakan Bu Mega tuh orangnya teguh, orangnya berani, orangnya apa ya? Ya itu etis, teguh, berani, menjaga konstitusi, tegas, sedemikian sehingga masih diperlukan oleh PDIP untuk menjadi ketua umum. Tapi kenapa kelihatannya seperti apa ya? Kadang ngomongnya galak, tapi tidak mention. Mungkin ekspektasi publik pengen mention, Mbak. Tidak lagi transparan, telanjang. Saya paham ekspektasi itu. Tapi Ibu punya etika. Ada moralnya. Kenapa juga sampai sekarang Ibu tidak mencabut para menterinya? Juga tidak mencabut keanggotaan Pak Jokowi dan Gibran? Saya rasa Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya. Gibran? Setahu saya sudah pernah diproses. Tapi nggak tahu sudah di-deliver atau belum. Karena Bobi sudah. Ya, dan Bobi sudah bergabung dengan Gerindra ya. Makanya DPP dan Golkar mungkin, kaget ya. Dan Golkar kaget. Maka saya katakan kembali, Ibu masih punya etika. Dan Ibu, saya pernah nanya terus terang sama Ibu, Ibu kenapa dengan situasi seperti ini kabinet tidak ditarik? Kan komitmen saya sampai akhir jabatan ya. Gimana Mbak coba rasanya kader? Ada yang marah, ada yang gondok dan sebagainya. Tapi Ibu masih mengatakan dan taat semuanya. Jadi artinya apa? Memegang komitmen itu sulit. Mungkin itu moral and ethics yang selalu dipegang pada saat itu, sehingga tidak mention secara telanjang gitu. Tapi orang kita sebenarnya kan membaca tidak terlalu sulit, Mbak. Seperti saya mengandaikan, nggak sulit kok saya membaca baju Mbak Uni ini hitam. Nggak sulit kok itu. Nggak perlu pakai mikroskop, nggak perlu pakai alat bantu kok itu. Jadi ketika kemudian orang lain mengatakan warnanya tidak hitam, ya sudah. Kita sedang buta warna aja semua gitu kan. Jadi kemarin Ibu mention satu media yang mengatakan harusnya diduga kemarin hari terakhir itu akan ada sikap. Apakah PDIP akan di dalam atau di luar pemerintahan presiden terpilih Prabowo dan wakil presiden terpilih. Tapi ternyata enggak. Ntar dulu dong. Apa ya kalimatnya itu? Nanti dulu dong. Ya kan? Aku main-mainkan dulu ya. Gimana Mas Ganjar melihat itu? Momentum. Maka saya katakan tadi, ekspektasi publik pasti berharap hari ini putuskan hitam putih. Putuskan hitam putih. Ibu tidak. Pasti Ibu sudah bisa memperhitungkan efek. Kalau saya putuskan ini, hari ini, apa yang akan terjadi? Saya putusan A, maka aksennya seperti apa?
Saya putuskan B aksennya akan seperti apa. Ibu hitung betul. Maka kalau saya melihat hari itu, maka muncullah kemudian di dalam rekomendasi itu untuk sikap partai, maka diserahkan kepada ketua umum. Maka saya nanti dulu. Mbak, dinamikanya kan masih ada hari ini. Apa yang terjadi di Republik ini, kita akan memantau juga. Apa sekarang yang sedang terjadi di dalam pemerintahan ini. Ibu bicara, entar yang bayar hutang siapa? Kalau kita nggak ngerti, Ibu apa hubungannya sih sikap politik sama bayar utang? Ini utangnya banyak loh. Siapa yang mau bayar? Tiba-tiba global climate change, ini pangan siap-siap loh. Apa hubungannya, Mbak? Kalian yang jadi kepala daerah, awas ya kalau nggak tanam 10 jenis bahan pokok pendamping. Apa hubungannya semua, Mbak? Kader harus cerdas untuk bisa merangkai itu. Itu artinya apa? Antisipatif, kita siap, tidak hanya sekedar cerita elektoral, win or lose, tapi kita bicara beyond. Bahwa kita bicara tentang republik. Kita bicara tentang bangsa dan negara ke depan. Oke lah, proses pilpres sudah terjadi seperti ini, oke. Tapi seandainya terjadi apa-apa dengan situasi eksternal yang rumit ini, apakah kita hanya tepuk tangan, syukur. Atau kemudian kita akan bantu, maka bantunya seperti apa? Apakah masuk di dalam pemerintahan atau tidak? Maka ingat rekomendasi kedua. DPR harus mendorong kepada pemerintah agar membuat regulasi aturan yang sama, yang fair. Siapa di dalam pemerintahan dan siapa di luar pemerintahan, dan itu diatur secara fair, kira-kira bunyinya gitu. Kalau membaca itu kayaknya jelas dari sikap PDI Perjuangan. Kalau enggak, saya kira enggak akan lahir poin kedua itu. Cuman memang misalnya karena Mas Ganjar ngomong, by the way Mas Ganjar ikut nggak dalam perumusan itu yang 17? Enggak ya? Memang ada timnya. Tapi yang kalau kita ngomong yang nomor 2 itu ya, sekarang yang Ibu juga menyebut soal proses RUU MK yang dipaksakan ya, saat lagi reses, undang-undang pers gitu ya. Tetapi di DPR kan orang berharap kalau ketua umum yang ngomong kayak gitu, fraksi harus langsung bilang dong, bikin statement dong. Ini posisi, jangan diteruskan. Tapi kapan itu kita bisa menunggu bahwa itu akan dibilang? Mudah-mudahan setelah ini. Jadi itu artinya itu perintah dari ketua umum lewat fraksi bahwa tidak boleh dilakukan. Itu rekomendasi Rakernas. Jadi fraksi harus patuh ya? Wajib hukumnya. Karena itu yang ditunggu oleh publik. Dan itu disampaikan, Mbak, mana Utut gitu. Mas Utut dipanggil, ketua fraksi soalnya. Saya kira itu sudah direction yang sudah sangat jelas. Maka pasca ini saya kira iya. Kalau tidak, ya nanti percuma. Publik akan melihat antara statement ketua umum dengan apa yang terjadi di fraksi berbeda kan. Betul. Harusnya segera gitu kan. Segera. Ini akan backfire kalau fraksi tidak menjalankan ini. Karena itu keputusan Rakernas diperintahkan oleh ketua umum langsung, dan Ibu aware betul. Gimana ini undang-undang MK masa masih reses begini? Ya, bagian dari pengawasan. Yang tidak suka mungkin akan mengatakan ini terjadi missing link, putus, dan tiba-tiba seolah-olah fraksi berjalan sendiri, ketua umum berpendapat sendiri. Tapi menurut saya membacanya berbeda. Ibu sedang melakukan kontrol untuk penertiban kembali. Halo pasukan, balik kanan, gerak. Kira-kira rapatkan barisan, gitu. Itu yang saya baca kemarin begitu ya. Maka betul pertanyaannya, saya kira setelah melihat Rakernas dengan segala rekomendasinya, fraksi harus mengambil inisiatif, tidak perlu menunggu. Nah, tinggal cara komunikasi, lobby-lobby politik, ya namanya zona netral parlemen kan harus dilakukan itu. Soal utang, Mas, saya terus terang sebagai, ya maksudnya jurnalis kan kita ngamatin semua proses ya. Salah satu menteri yang dianggap besti lah oleh Bu Mega dan pernah di-mention juga di acara ulang tahun kemarin, bahkan di-mention ya, meskipun tidak hadir langsung, itu Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani ya, dan Bu Sri Mulyani juga Lebaran juga datang, apa segala macam ya. Ketika Ibu Mega Ketua Umum PDIP bicara soal utang, kan yang tupoksinya itu kan ada di Menteri Keuangan. Itu kan kritik berarti tidak hanya ke Presiden Jokowi, ke pemerintahan, tapi kepada yang notabene yang menangani adalah Menteri Keuangan. Orang ngebacanya agak bingung tuh, Mas. Nggak usah bingung, Mbak. Ibu sampaikan saja. Siapa yang akan menghandle silahkan.
apakah dihandle langsung oleh penanggung jawab tertinggi presiden, ataukah sektoral yang harus bertanggung jawab, apapun itu. Saya kira pada konteks itu, saya hakul yakin juga, beliau berdua juga berkomunikasi. Dan pasti ada penjelasan-penjelasannya. Kalaulah itu terjelaskan dengan baik, rasanya Bu Mega statementnya tidak akan sekeras itu. Pasti, ya hutang kita segini karena begini-begini dan ini masih dalam rasio bla 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 gitu ya. Biasanya kan rumusan formalnya begitu. Tapi ketika Ibu membicarakan seperti ini, dugaan saya Ibu dapat informasi lain terkait kondisi ini, sehingga ini perlu di-mention kepada publik bahwa ini alert untuk anak-anak bangsa ke depan. Gitu kan. Sehingga manajemen pemerintahannya rasa-rasanya mesti ada improvement, sehingga kemudian yang seperti ini bisa diantisipasi untuk tidak merugikan masa depan bangsa, kira-kira gitu. Saya maaf buka ini untuk ngelihat yang supaya jelas yang 17 rekomendasi. Soal IKN misalnya, gimana menjelaskan posisi dari Rakernas terhadap IKN, mendukung bahwa itu dilanjutkan, tapi dengan mempertimbangkan pendanaan apa segala macam, atau gimana? Kalau Mas Mas Ganjar melihatnya? Itu secara tekstual dan kontekstualnya masuk, sederhana Mbak. Tapi tetap IKN tetap diterusin. Kita tidak bisa menolak Mbak. Wong itu undang-undang kok. Dan PDIP mendukung kan? Loh iya, lo semua karena mendukung. Menjadi bagian dari. No. Semua mendukung. Ada nggak yang nolak? Itu udah jadi undang-undang. Masa kalau undang-undang, nggak mau lo undang-undang itu, gitu nggak bisa dong. Tapi dalam perjalanannya kan mesti dieksekusi tuh Mbak, disiapin anggaran, pelaksanaannya dan seterusnya dan seterusnya. Maka kemudian dikasih peringatan, maka masuk dalam konteks. Teksnya sudah, silakan dilanjutkan. Ini pelaksanaan undang-undang. Masa kita nggak setuju? Wong udah jadi undang-undang kok. Tapi ketika kemudian ini harus berlanjut, maka kita memberikan peringatan. Apa yang pernah direncanakan dulu, umpama, tidak pakai APBN, ingat nggak? Sekarang pakai APBN, diingetin. KCIC juga dulu kan? Betul. Maka ketika kemudian ini mesti menggunakan duit negara, dan itu akhirnya komponen anggaran yang harus masuk ke sana cukup tinggi, maka diperingatkanlah oleh Ibu, sesuai dengan keuangan. Kalau tidak, masuk ke sana semua bahaya. Kita kan mau menimbang-nimbang nih Mbak, mana yang untuk IKN, terus sekarang program presiden terpilihnya. Makanan bergizi katanya, yang udah berubah dari makan siang gratis ya? Udah berubah ya? Udah berubah. Oke. Terus kemudian dari situ berapa biayanya, dari mana dan sebagainya, orang pasti langsung menyiapkan. Karena memang janji politik itu kadang ringan diomongkan, ya. Tapi ketika tidak kita kalkulasi, kadang-kadang backfire. Kami mengalami Mbak di dalam. Waktu kami perumusan kita tapi bertengkar IKN keras malah itu. nggak ada di janji politik. Gitu ya. Nggak ada ya. Atau jangan-jangan bagaimana ya. Maka kita ingetin lah. Tidak atau iya, apapun yang terjadi karena undang-undang. Kan kalau tidak melaksanakan undang-undang Mbak, itu seorang presiden melanggar sumpah janji loh. Salah satu syarat di impeach itu adalah melanggar sumpah janji loh Mbak. 17 rekomendasi eksternal Rakernas, banyak yang menilai itu menunjukkan nuansanya PDIP itu kembali pro rakyat banget. Semuanya. Termasuk buat kami di pers misalnya yang sedang berjuang untuk mencegah revisi perubahan kedua Undang-Undang Penyiaran ya. Karena ada beberapa yang dianggap pasal yang bisa membungkam kemerdekaan pers dan demokrasi. Tetapi 10 tahun PDIP di dalam pemerintahan sampai hari ini, PDIP sebagai partai yang punya kursi paling besar terlibat dalam pengambilan keputusan yang diprotes oleh banyak rakyat, termasuk penggiat HAM dan sipil. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang yang revisi KPK yang melemahkan posisi KPK. Mungkin tadi barusan Mas Ganjar bilang, ya gimana, IKN udah menjadi undang-undang harus didukung. Nah itu juga bagian dari dukungan kuat dari PDIP. Jadi ada yang mengatakan PDIP itu memang lebih pro rakyat kalau di luar pemerintahan. Kalau di dalam pemerintahan hampir 10 tahun bersama-sama dengan oligarki kekuasaan. Gimana Mas Ganjar? Boleh aja, orang menilai apapun boleh. Selalu ada dinamika yang muncul di situ kan. Ketika kemudian sebuah sikap yang kita berharap
konsisten, kemudian inkonsisten, semua saya melihat wajar kok orang akan bisa berubah. Maksudnya PDIP sedang mengoreksi diri di Rakernas kemarin dengan 17 rekomendasi itu. Gimana? Beberapa poin iya. Kita mesti akui secara jujur. Beberapa poin iya. Karena beberapa poin yang lain sebenarnya ketika situasi politiknya bergeser dan kemudian sikapnya agak sedikit berhadap-hadapan, maka pasti check and balancesnya berubah. Itu fakta. Kita ada di dalam pemerintahan seperti itu, ya dulu nggak bisa digebukin, ya benar. Karena kita akan mengamankan. Mana Mbak keputusan yang tidak diamankan ketika kita mendukung pemerintahan ini? Ada tunjukkan. Kita amankan. Mau undang-undang ini, undang-undang itu kita amankan. Karena kita konsisten di situ. Maka ketika Rakernas melihat, loh kita udah bareng tapi keputusan berbeda. Kita kemudian udah bertahan loh. Ada yang keliru aja kita tahan. Jujur aja Mbak. Tapi begitu kamu sepertinya udah aku nggak mau lagi dong. Keluarlah. Orang boleh mengatakan ini koreksi, boleh mengatakan inkonsisten, tapi ada kemudian poin-poin penting yang kemudian menjadi sikap, kalau saya boleh pakai istilah yang paling bagus, sikap korektif. Sikap politik. Ya, korektif terhadap kondisi itu. Sikap korektif? Ya, korektif. Oke. Ya, korektif terhadap itu. Oh iya, ini penting. Maka Ibu bicara, loh undang-undang MK kok begini, loh undang-undang pers kok begini, ntar kita nggak bebas lagi, atau kritik-kritik aja. Maka ini bagian yang kemudian menjadi perhatian kita. Ini contoh saja sih. Kalau kemudian kelak kemudian hari undang-undang yang sudah dibuat itu pelaksanaannya melenceng, memang harus menjadi inisiatif. Kalau itu udah pasti deh Mbak, kita berbeda dengan rakyat, kita digebukin. Dan kita digebukin beberapa kali. Maka saya sampaikan, ya sudah, Anda terima gebukan rakyat itu atau kita koreksi diri. Kan tidak semua keputusan kita juga kadang-kadang sejalan. Kan mesti kita akui itu. Ya saya pernah melaksanakan toh sebagai eksekutif. Oh iya ya, oh ada beberapa program strategi nasional, Mbak Ma waktu itu di Jawa Tengah ini ada masalah. Tapi bagaimana saya harus bertahan? Cuman bertahan itu kan tidak, aku bertahan. Kan kita juga negosiasi, menjelaskan, mencari way out. Kan gitu. Sehingga win-win gitu. Meskipun win-winnya itu tidak bulat, tidak bisa kafah, agak lonjong-lonjong dikit, tapi kan mesti putus gitu. Mas Ganjar, sesudah tanggal 14 Februari, ya, seberapa intens Mas Ganjar berkomunikasi dengan Ibu Mega? Tambah intens. Tambah intens? Iya. Terutama karena yang ke MK apa segala macam itu? Ya, MK, terus kemudian ada diskusi, Ibu memberikan brief-brief ya sampai sekarang, dan Ibu kemarin cerita, ya Ganjar sama Pak Mahfud nggak boleh pensiun. Kita diskusi terus gitu. Maka Ibu selalu perhatikan, biasanya Ibu pesan, ini global climate change efeknya ya pada pangan dihitung. Kita lagi nyiapin Mbak. Terus kemudian bagaimana caranya dan sebagainya. Mana yang harus menjadi eksekusi dengan kekuatan kita, kepanjang tanganan partai, minimal sekarang nggak ada di daerah. Kalau kita tidak bisa sentuh pusat. Pusat sentuhnya adalah check and balances melalui DPRD, melalui DPR RI. Sehingga tinggal directionnya dari partai kepada legislatif yang ada di pusat. Tapi yang daerah kita bisa. Tadi itu, tanam dong ini, siap-siap. 2. Kalau kita bisa melihat kondisi bangsa seperti ini, apa sih yang bisa dikontribusikan secara konkret oleh partai? Orang bicara stunting dibicarakan. Reaksi terhadap kondisi mahasiswa yang protes pada UKT. Yeah. Apa itu nggak dihitung sih gitu? Tentu ketika Bu Mega bicara apa itu nggak bisa dihitung sih, maka yang mesti dilakukan adalah inisiatif kader. Mau di dalam jabatan publik, mau di luar, cepat konsolidasi. Untuk apa? Hitung. DPR RI panggil menterinya, mintakan, kasih pikiran alternatif. Alternatif dong. Yeah. Kalau ada alternatif kan tidak waton suloyo. Ya, panggil pakar, kita hearing sendiri, kita undang mahasiswa. Kalau perlu kita visit konstituen, ketemu dengan mahasiswa sebagai fungsi pengawasan. Kita lihat, kita cek apa yang terjadi. Apakah kemudian beasiswa-beasiswa yang selama ini ada tidak bisa didorong ke sana? Oh jangan-jangan memang secara hitungan UKT mesti naik kok. Oke, dikenakan pada siapa? Apakah semua sama atau berjenjang? Oh yang kaya, yang menengah boleh. Jadi subsidi silang. Iya dong, kalau enggak bisa Mbak.
Jadi saya kira itu yang masuk. Maka kemarin salah satu rekomendasi juga terkait dengan UKT kan. Ya. Nah, Mas 3 hari di Rakernas dan komunikasi-komunikasi sebelumnya antara internal yang dibicarakan oleh Ibu dengan apa yang disampaikan eksternal. Kalau Mas Ganjar sebagai politisi senior PDIP melihat berapa persen kemungkinan PDIP akan ada di luar pemerintahan Presiden Jokowi? Kalau melihat karakter Ibu 80%. 80%? Iya. Maka dicantumkan di rekomendasi kedua. Tapi saya tidak mau mendahului ya. Iya. Ini hanya karakter saja yang ada. Dan berdasarkan track record dan karakter ya? Kita pernah melakukan dan itu. Ibu bukan tipe suka ngasih prank gitu ya? Saya kira iya. Itu perempuan satu ini, ibu ini Mbak, konsisten banget. Tapi publik, netizen, Mas Ganjar juga sebagai ex-anak Twitter juga melihat bahwa Mbak Puan dalam posisi yang sepertinya selalu mencoba menjembatani komunikasi politik antar partai termasuk dengan pihak Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Apakah itu bisa menggoyahkan sikap ibunya, Ibu Ketua Umum? Begini, Mbak Puan itu punya 2 fungsi ya, di struktural partai sebagai ketua bidang politik. Maka Mbak Puan lah yang memang keliling. Ya Ibu udah sepuh dan saya kira paslah kalau Mbak Puan menyampaikan. Secara biologis beliau pasti akan bisa menyampaikan dengan dengan Mumu, dengan mamanya, dengan sangat enak. Pasti itu. Nah secara institusi Mbak Puan itu Ketua DPR, Speaker of the House itu artinya apa ya? Bicara dengan semua. Nah kalau kemarin ada kritikan Mbak Puan ketemu Pak Jokowi di WWF di Bali begitu senyum-senyum, ya harus senyum-senyum lah. Masa ketemu mau salaman sama Pak Jokowi, aku nggak mau salaman, nggak mungkin. Mbak Puan harus begitu. Ya saya setuju itu. Harus dibedakan kan dong Mbak. Posisi iya harus dibedakan. Antar harus lembaga bicara. Tinggi negara ya. Antar lembaga negara nggak boleh Mbak, nggak boleh. Ini dilihat publik. Tapi Mbak Puan sama Bu Mega tuh satu ya? Masa beda nih, anak sama mamanya? Enggak lah, satu lah. Satu ya? Ya memang saya yakin juga Mbak Puan pasti tidak mudah menghadapi situasi seperti ini. Satu ada desakan di publik, mungkin di kader, satu ada realitas politik, komposisi partai yang tidak ada yang mayoritas kan Mbak, kami tidak mayoritas loh. Pemenang kami kan tidak mayoritas. Pasti Mbak Puan akan menjadi jembatan di situ. Bagaimana betul-betul elegan. Pasti yang dicari kan tidak ada yang rugi, bagaimana win-win. Satu, kepentingan bangsa negaranya seperti apa. Kalau kita mengambil keputusan yang tabrakan ekstrim, bang, gitu, apa yang akan terjadi? Untungkah anak-anak bangsa, rakyat kita? Atau yang kedua, relasi antar partai. Apa kita akan kaku-kakuan? Faktanya nanti PDI Perjuangan juga akan diuji, berat Mbak ujiannya. Pilkada Mbak. Kan ini beda Mbak, asimetris ini. Bisa jadi kemarin kita berbeda di daerah. Bisa berkoalisi. Berkoalisi. Selalu seperti itu ya? Selalu seperti itu. Makanya dalam sistem yang seperti ini tuh suka tidak suka. Maka ini banyak teman-teman dari daerah yang datang ke sini, mau nyalon bupati, ya, wali kota gitu. Udah kenceng-kenceng Mbak, aku nggak mau kalau itu dicalonin lagi. Itu kemarin dukung sebelah sana begitu. Itu udah emosi Mbak, karena kader di bawah itu jujur. Ranting, anak ranting, itu jujur. Saya pilih itu, maka saya tidak mau yang itu. Nah, ini kita diuji untuk menjelaskan mereka. Kalau kita menang, mayoritas, udah maju sendiri. Dengan segala risikonya kan. Bisa menang, bisa kalah, maka multi solid. Kalau kalah risiko berat loh. Maka kalau tidak, kita mencari kerjasama sama siapa nih. Gitu. Ini asimetris terjadinya. Soal hubungan, ya saya setuju itu. Jadi memang bisa memahami mengapa Bu Mega belum bisa memutuskan itu ya, karena ada pilkada ya. Tetapi soalnya kan orang berpikir karena tanggal 20 Oktober itu pelantikan presiden, maka mestinya kalau PDIP apakah mau di dalam atau di luar. Kalau di dalam berarti nanti dapat posisi menteri, itu harus diputuskan sebelum itu. Tapi itu sebelum pilkada itu ya. Iya. Pilkada kan November ya. November. Artinya posisi itu mungkin memang baru ditetapkan oleh Bu Mega sesudah pilkada ya. Rasanya akan begitu. Dengan rasanya akan begitu. Oke. Maka timing itu di situ.
Ya. Iya, pasti akan dihitung. Kalau sebelum pasti akan seperti ini. Kita dengar kabar bahwa Pak Prabowo sebetulnya sangat ingin ketemu dengan Bu Mega ya. Bagaimanapun PDIP nomor 1 dan Bu Mega adalah seniornya, mereka pernah berpartner ya. Menurut Mas Ganjar, apa yang membuat Bu Mega belum bisa menerima Pak Prabowo? Satu yang jelas saya tidak mendengar langsung dari beliau. Dari beliau ini siapa nih? Pak Ada Prabowo, 2 beliau, oke. Umpama saya dikasih tahu, Pak Ganjar saya mau ketemu Bu Mega, saya akan jawab apa adanya. Tapi kalau kata orang atau kata Mbak Uni, enggak deh. Saya juga kata orang. Iya, nggak tahu. Tapi seandainya beliau mau bertemu, menurut saya bagus. Menurut Mas Ganjar sebagai orang dekatnya Bu Mega, mana yang lebih mungkin ketemu lebih dulu antara Bu Mega dengan Pak Prabowo atau Bu Mega dengan Pak Jokowi? Hanya Bu Mega yang tahu ya. Tinggal pada kepentingan apa. Kalau kepentingan bangsa dan negara dikaitkan dengan ke depan, saya kira Pak Prabowo. Karena ke depan nih, pemenangnya Pak Prabowo kok. Pak Prabowo. Dan pasti saya ngelihat benar tadi Mbak Umi, relasi antara Pak Prabowo dengan Bu Mega ini kan relatif nggak ada masalah beliau. Kita tahu persis, saya diceritain persis ketika Pak Prabowo nyaris stateless dan sebagainya, itu saya diceritain bagaimana hubungannya. Maka sampai hari ini sebenarnya tidak terlalu benar itu yang membantu pribadi. Bu Mega pada saat itu. Setidaknya saya pernah mendengar cerita itu, bagaimana posisi di Singapura, siapa yang ditelepon, dubesnya, menlunya dan sebagainya. Saya mendapatkan cerita penuh soal itu. Sehingga saya rasa beliau berdua hubungannya baik-baik saja. Secara pribadi, personal ini nggak ada soal. Nah, tinggal karena posisi seperti politik, ini, ya? posisi politik pasti Mbak ada sesuatu karena Pak Prabowo yang dinegosiasi. ngambil Gibran nggak bikin Bu Mega lumayan kesel gitu. Karena ini kadernya sebetulnya. Iya, saya kira kalau dalam konteks itu bisa bicara menempatkan pada, kalau saya melihat ya, antar ketua partai. Ketika bertemunya antar ketua partai dan satu pernah menjadi presiden dan satu akan menjadi presiden, mungkin relasinya juga akan berbeda. Akan berbeda. Kalau yang cerita sakit-sakit gitu ya, saya kira udah cukup lah Mbak. Cukup diketahui. Saya kira tidak ada kalimat yang bisa menunjukkan kepada publik. Karena kalau kita menarasikan atau mengkalimatkan perasaan itu malah tidak baik di publik. 2 pertanyaan terakhir. Mas Ganjar pernah mengatakan bahwa ditawarin untuk bergabung dengan kabinetnya Tidak. Pak Prabowo. Tidak. Saya pernah ditanya oleh wartawan kalau Anda ditawari. Tapi belum ada yang nawari saya. Oh, jadi konteksnya ada wartawan yang tanya ya? Wartawan tanya beberapa kali ya, wartawan nanya soal itu. Mas, ini aktivitas termasuk membantu mentoring untuk mendukung persiapan pilkada buat calon-calon dari PDIP keliling kemana-mana. Itu kan butuh dana ya, butuh budget. Ya. Sekarang kan Mas Ganjar nggak dalam posisi apapun, itu gimana tuh? Ya, kalau kita mau bekerja, kita kan bekerja Mbak. Iya, ada usaha yang bisa kita lakukan, umpama kalau berkaitan dengan bagaimana sih budgetin itu, nganggarin itu gitu ya. Itu. Dan teman-teman juga bisa ngundang. Tapi sampai hari ini saya masih mampu kalau soal itu. Tidak perlu membayar Ganjar. Kader tidak perlu butuh bayaran. Tidak perlu butuh. Kader butuh tidak inisiatif. Harus membayar Ganjar untuk mendatangkan Ganjar gitu ya? Tidak harus. Saya sadar saya sampai di sini juga karena partai. Kan tidak mungkin saya mendapatkan rekomendasi dari IDN Media kan, tapi dari partai. Jadi saya tahu Mbak, saya dilahirkan, dibesarkan di partai ini, maka untuk bergerak seperti itu cukuplah saya kira kita berinisiasi dan saya masih mampu. Jadi dari sekarang sampai Pilkada November, 3 prioritas kegiatan harian Mas Ganjar itu apa? Nomor 1? Olahraga dong. Olahraga. Lebih banyak waktu untuk keluarga ya? Sekarang senang sekali saya. Oke. Nungguin Alam anak. lagi ada di mana? Ada di Bangkok, dia punya e-sport yang lagi lomba. Dari Pikmi itu punya dia, itu Pikmi namanya. Itu dari level bawah sekarang sudah ke atas gitu. Dia lagi menunjukkan mungkin sama ayahnya juga gitu.
aku juga bisa kelola ini gitu. Sambil menyiapkan skripsinya. Oke. Saya tugasnya orang tua sekarang, mendampingi dia. Banyak orang tua ya. Orang tua dan suami ya. Orang tua dan suami, Mbak, jadi olahraga, ketemu relawan, ketemu kader partai, diundang pembicara, diwawancarai IDN. Nomor 1 itu, nomor 2? Itu jadi olahraga, nungguin keluarga, ketemu relawan, ya, ketemu kawan-kawan partai. Sudah 4 nih, Mbak. Sudah 4 ya. So, sehat selalu ya, Mas Ganjar. Terima kasih. Keep in touch. Terima kasih. Kita akan, soalnya Mas Ganjar ini adalah narasumber yang kompeten untuk pengen tahu sebetulnya apa yang ada di di PDIP, dan tentu saja sesudah Rakernas yang mendapatkan perhatian sangat luas. Betul. Oleh media. Yang baca banyak loh, Mas. Yeah. Yang baca setiap artikel tentang dari Rakernas itu banyak, karena semua menunggu-nunggu. Yeah. Dan saksikan Real Talk dengan with Uni Lubis berikutnya. Sampai ketemu, salam sehat. Terima kasih.